Dan pemirsa, selanjutnya kita akan mengupdate informasi terkait dengan penanganan bencana di mana BNPB melakukan konferensi pers untuk perkembangan penanganan bencana di wilayah Sumatera. Berikutnya, untuk pendalaman di tiap kabupaten kota, khusus untuk pemulihan akses jalan dan jembatan. Ini saya akan sampaikan secara sekilas, nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Pak Rahman Taufik dari Kementerian PU. Ini untuk penyiapan jalur khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berkaitan dengan libur Natal dan Tahun Baru. Pemerintah tentu saja mempercepat proses pemulihan tidak hanya di Sumatera Barat yang hampir 100% saat ini sudah kembali pulih. Sumatera Utara, Tapanuli Raya sudah berjalan 80 hingga 90% khususnya di Tapanuli Raya. Aceh ini masih ada beberapa titik untuk lintas timur dan lintas barat secara umum itu sudah bisa dilewati. Hanya ada beberapa titik dari lintas timur ke arah tengah. Nanti akan disampaikan secara detail oleh Pak Rahman Taufik. Untuk proses pembangunan jembatan Beli saat ini masih terus dilakukan di beberapa tempat untuk jembatan-jembatan yang saat ini proses perbaikannya masih berjalan. Ini juga dibuat jalur-jalur sementara supaya jalur ini bisa dilewati. Jadi ada beberapa titik, misalkan di lintas timur itu Kutablak masih 70%, tapi dibangun jembatan Beli sementara di Awe Getah. Kemudian ini Krueng Betong itu masih berjalan pembangunan jembatan Beli, tapi dibangun dulu jembatan sementara sehingga Nagan Raya ke Aceh Tengah itu bisa terhubung dan seterusnya. Artinya pemerintah benar-benar memastikan percepatan proses pemulihan jalan ini bisa dilewati meskipun di beberapa titik itu melalui jembatan sementara terlebih dahulu sambil berjalan proses pembangunan jembatan tetapnya dilakukan. Untuk proses pembersihan lingkungan dan pembukaan jalan ini terus berjalan, tidak hanya di titik-titik di daerah yang masih sulit terjangkau akses jalannya. Untuk daerah-daerah lain juga proses pembersihan lingkungan terus dilakukan. Ini juga akan dilakukan penata kelolaan dari debris akibat banjir dan longsor ini yang nanti dikomando oleh Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian untuk penambahan perlengkapan pengungsi ini terus dilakukan meskipun sebagian besar pengungsi ini sudah ada yang kembali ke rumah masing-masing untuk melakukan pembersihan di kawasan masing-masing. Ini untuk secara sistematis BNPB pemerintah daerah didukung oleh personil TNI Polri, Batalion Zeni Tempur, Teritorial Pembangunan untuk lebih sistematis dan masif untuk pembersihan kawasan ini, sambil kebutuhan pengungsi terus kita dorong untuk dilengkapi. Pada 2 minggu pertama, memang fokus pemenuhan kebutuhan logistik ini ada di permakanan. Saat ini minggu ketiga, minggu keempat, kebutuhan logistik permakanan masih terus tetap dioptimalkan, tetapi saat ini dengan mulai dibukanya akses darat di beberapa titik, maka pemenuhan kebutuhan logistik non permakanan yang sifatnya sandang seperti matras, selimut, dan ini pakaian dan lain-lain, ini kemudian juga bisa kita optimalkan sehingga kebutuhan pengungsi secara umum dan secara terbatas khusus untuk saudara-saudara kita yang memiliki kebutuhan khusus ini juga terus kita lengkapi dengan sudah adanya data terpilah baik itu yang dilakukan oleh BNPB maupun yang sudah tersedia berbasiskan data per kabupaten. Untuk distribusi logistik, saat ini untuk klaster logistik nasional yang berbasis di Halim itu sudah mendapatkan atau menerima 1.354 ton, dan dari logistik yang masuk ini kemudian sudah didistribusikan 1.296 ton, masih ada buffer stok sekitar 58 ton yang kita harapkan ini masih terus animo masyarakat untuk membantu, tidak hanya kementerian lembaga tentu saja, tidak hanya BUMN, tidak hanya private sector, tetapi individual warga masyarakat dan seluruh entitas juga secara aktif terus mendroping bantuan untuk didistribusikan dari Posko Halim.
Untuk logistik harian dari Posko Halim maupun yang disampaikan oleh masyarakat di tiap provinsi, jadi untuk ibu kota provinsi kita memiliki satu hub posko logistik. Ini untuk Aceh per hari ini terdistribusi 13,1 ton, Sumatera Utara itu 8,8 ton, dan Sumatera Barat 9,3 ton. Ada beberapa hal krusial yang ingin kita sampaikan, bahwa untuk daerah-daerah yang saat ini akses daratnya masih sulit dan terbatas seperti Aceh Tengah dan Benar Meriah, kemarin sudah kita sampaikan bahwa ada Bandara Rembele di situ, sehingga kita bisa mengoptimalkan distribusi atau pemenuhan kebutuhan energi khususnya BBM dan LPG melalui jalur udara. Ini hampir setiap hari terus dilakukan, dan kemudian dari udara masuk ke mobil tangki yang kemudian akan mendistribusikan ke 2 kabupaten khususnya Aceh Tengah dan Benar Meriah. Hari ini untuk BBM itu 37,5 37,5 drum untuk solar dan pertalite. Kemudian dari 37,5 drum ini didistribusikan ke Aceh Tengah 10 drum solar, Benar Meriah 10 drum pertalite, dan Benar Meriah juga 7,5 drum solar. Selain itu, Posko Benar Meriah ini memegang peranan penting untuk distribusi logistik. Ini kita membentuk tambahan hub di Benar Meriah, sehingga distribusi logistik ke Aceh Tengah, Benar Meriah, dan Gayo Lues khususnya untuk menjangkau titik-titik masyarakat yang selama ini jauh dari posko. Baik, pemirsa, breaking news berita 1